saya akan bikin kamu seperti anak saya. Kedua mata kamu nggak akan pernah bisa melihat. Kami membawa surat perintah panggilan untuk Anda. Kami mendapatkan laporan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap Indah Teja Kusuma. Kamu yang sudah menyakiti Indah. Dan kamu menerima seluruh konsekuensi atas perbuatan kamu. Aduh! Ya, tampar gue. Semua dendam saya sama keluarga Natanegara mulai terbalaskan. Hari ini, saya akan melamar Indah Teja Kusuma sebagai istri kedua saya. Mami yang sabar ya, Mami. Gimana Mami bisa sabar? Kamu nggak denger, Dendi? Apa yang jadi niatan papi kamu? Mau berpoligami? Come on. Lama-lama seneng banget papi kamu tuh nyakitin perasaan Mami. Kenapa sih di dunia ini harus ada perempuan yang namanya Indah, si pelakor itu? Kenapa sih? Cuman yang diambil itu penglihatannya dia, nggak sekalian nyawanya Indah diambil. Apa? Hah? Apa yang ingin kamu lakukan, Aida? Coba, Papi ingin dengar. Kamu bisa melakukan apa saja untuk Indah? Iya, Pi. And I am sure I am going to do that. Apa? Kamu itu sadar nggak? Pakaian yang kamu kenakan, jabatan yang kamu miliki, seluruhnya kemewahan yang ada di rumah ini, mobil, sebutkan yang mana? Semua itu hasil kerja keras Papi. Kamu, seorang anak, kamu tinggal tumbuh besar dan menikmati hasil kerja keras Papi. Lalu kamu bilang, kamu tantang Papi, kamu bilang kamu bisa membahagiakan dan melakukan apa saja untuk Indah. Apa? Oh my God, ini malu-maluin banget. Ayah sama anak ini berantem cuma buat rebutin Indah. Padahal dia cuma wanita buta. Ya, aku tahu kok. Semua yang aku nikmati dari kecil itu semua dari Papi. Tapi itu kan emang kewajiban Papi sebagai ayah di keluarga ini, Papi. To provide everything for us. Tapi kalau Papi emang mau hitung-hitungan dan ungkit aku, fine. I can go, Papi. Karena aku bisa membuktikan ke Papi. Aku bisa kasih Ida kebahagiaan. The best you will ever have tanpa bantuan Papi. Oh ya, termasuk keluar dari rumah ini hanya menggunakan pakaian yang melekat di tubuh kamu itu. Yes, aku siap, Papi. Indah harus bagaimana, Ma? Kenapa ini semua terjadi? Indah, kamu nggak harus melakukan apapun. Di sini, kamu ikutin apa yang Pak Haris bilang ke kamu. Karena Pak Haris lebih tahu yang terbaik buat kamu, Indah. Mata kamu bakal disembuhin sama Pak Haris. Bu Helen. Iya, Pak Haris. Silakan berdiri mendekat ke sini karena saya ingin menyematkan cincin di jarinya Indah. Oh iya, boleh. Iya, iya, Ya? Pak Haris. Indah. Permisi. Itu Bobby ngapain di sini? Yaudah. Mami tenangin diri Mami. Kalau Mami emang gak terima Papi poligami, Mami harus fight. Jangan malah Mami sembunyi kayak gini. Ya, Maksud kamu apa? Apa yang harus Mami lakuin? gini Mami. Papi itu emang gak bisa dikerasin kan. Jadi Mami harus pakai trik. Mami harus pakai cara lembut, tapi mematikan.
Bagus. Pasti makin seru kalau Bobby paksa bawa pulang Indah dari sini. Akan banyak hati yang kecewa dibuatnya. Mama, Ya, apa itu Bobby? Bobby kamu ngapain sih kesini? Apa yang undang dia kesini? Ngapain kamu undang Bobby sih? Jangan marah-marah ke aku. He changed, okay? Semua orang tuh deserve a second chance. Kalau sampai nanti Bobby apa-apain Indah, kamu yang tanggung jawab ya. Kamu tanggung jawab udah. Indah, sebentar ya. Bobby, selamat datang di rumah saya. Saya pikir kamu nggak perlu repot-repot datang ke rumah saya. Tapi saya bisa mengira, kamu ingin memberikan selamat kepada saya dan Indah, kan? Sebagai suami dari Indah, saya... Kamu tuh udah bukan suaminya Indah lagi. Indah, Apa? Sudah cukup di sini aja, nggak usah terlalu dekat. Bapak nggak perlu halangan saya, ya. Karena apa yang akan saya lakukan, Bapak akan berterima kasih sama saya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Sampaikan. Bapak akan tahu segera. Stop Bobby, udah. Kamu di situ aja. Jangan deketin anak saya lagi. Saya takut kamu melakukan KDRT lagi ke anak saya. Astaga, Tante. Tante nggak perlu berpikir seperti itu, Tante. Aku nggak akan melakukan hal-hal keji seperti dulu lagi, Tante. Dari dulu juga kamu ngomongnya gitu sama saya. Tapi nyatanya, anak saya sampai mati suri loh sama kamu. Mama, mungkin Mas Bobby mau bicara sesuatu ke Indah. Udah Indah, nggak usah peduliin dia. Ya, kita nggak tahu maksud tujuannya dia datang ke sini juga apa. Raja. Sekarang pertarungan kamu ada Bobby di dalamnya. Ini fun deh. Sekarang kamu tahu kan, Indah itu perempuan kayak apa? Dia itu ani-ani yang nerima semua orang. Gak ada harga diri. Gimana? Sudah cukup apa yang ingin kamu sampaikan? Saya akan mulai prosesi acara utama sekarang. Boleh sedikit mundur? Ayah Haris, maaf, tapi saya... Indah, udah. Ini cuma lamaran aja kok. Pak Haris, Bapak tenang aja. Justru saya ingin menyaksikan Pak Haris ngelamar Indah di sini langsung. Saat ini, saya hanya ingin melihat Indah bahagia karena saya telah gagal untuk mendapatkan amanah untuk menjadi suami yang lebih baik untuk Indah. Jadi saya mohon sama Pak Haris, tolong jaga Indah baik-baik. Saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri atas semua perbuatan saya sama Indah. Dan Pak Haris, saya rasa Bapak nggak keberatan kan? Kalau saya bantu proses lamaran Bapak dengan Indah. Wow, diamond rings. Pilihan yang bagus. Ya. Raja, di mana kamu? Aku ingin lihat ekspresi wajah kamu. Apa yang harus aku lakukan menghadapi ini, Raja? Kamu yang sabar ya Indah. Ini hanya acara tunangan. Tidak ada ijab kabul yang mengikat kamu secara sah untuk jadi milik papi. Jika bukan jodoh, aku yakin Allah tetap akan berpihak pada kita. Kamu bertahanlah Indah.
Aku akan cari cara untuk kita bisa bersatu selamanya. Mana nih mami mertua? Harusnya dia jadi saksi utama yang menyaksikan suaminya nikah lagi. Dia pasti nggak kuat, dia pasti bakal pingsan begitu ngelihat Indah resmi jadi tunangan suaminya. Raja, Mami mana? Iya, Papi. Hah? Oh, oke. Oke, sudah kumpul semua ya? Bob, bisa tolong pegang ini? Indah, ini adalah cincin berlian yang saya pesan khusus untuk kamu. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bahtera rumah tangga. Kita akan hidup dalam suka maupun duka dan kita akan selalu berbagi. Dengan itu dan disaksikan seluruhnya, saya akan pastikan bahwa hidupmu ke depan akan bahagia. Amin. Itu kan cincinnya Pak Haris. Wah, kalau gue bisa dapat cincin itu. Ayo, Deni. Pelan-pelan, Pak Haris. Pelan-pelan. Aduh, Pak Haris. Acara tunangan itu bisa diadakan kapan aja. Yang penting kamu itu selamat, tidak terjadi apa-apa. Seharusnya Indah bisa menolak. Mungkin Ayah Haris tidak akan kenapa-napa. Enggak, Indah. Dengerin kata Mama. Kamu nggak boleh nyalahin diri kamu. Justru yang harus kamu pikirkan sekarang, gimana pernikahan kamu sama Pak Haris untuk 2 hari ke depan. Itu nggak boleh sampai batal. Kamu mau ngapain? Hah? Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa bilang sama Mama. Gak apa-apa, Ma. Indah pengen belajar mandiri. Indah mau hafalin semua yang ada di dapur. Biarin Indah ya, Ma. Papi? Udah. Aduh. Kepala aku kenapa sih? Ya udah, Papi istirahat dulu. Jangan bangun dari tempat tidur. Mau Mami ambilin apa? Air putih? Teh? Enggak usah. Indah gimana, Indah? Pi, kamu itu ya, bukannya mikirin diri sendiri, you're okay, that's good for you. Kamu malah mikirin Indah. Udah Indah baik-baik aja kok. Astaga, Rosalie. Ini semua itu bukan kesalahan Indah. Ya syukurlah kalau Indah nggak apa-apa. Aduh. Ya udah kamu istirahat dulu ya, Pi. Mau apa bilang? Mami bawain untuk Papi. Cari kompresan aja deh. Bentar ya, Pi. Aku harus bisa mandiri. Biar nggak ngerepotin orang. Ini tempat bumbu. Ini gelas. Ini piring. Ini tempat. Helia, kamu di sini? Mbak. Helia, tolongin tangan Mbak, panas banget. Nih aku ada cucian, nih piring kotor kamu cuciin ya. Tangan kamu kebakar itu kenapa? Kayaknya kena kettle deh. Tangan Mbak panas banget, tolongin ya. Aduh ya ampun, sini aku tolongin ya. Cuci tangannya ya. Udah kan? Cuci. Kenapa piringnya dicuciin sekalian ya? Makanya jangan buta lain kali.
Lihat. Baru ngontrak ya di rumah Bang Jaki? Iya. Tampang ibu sih kayak orang kaya, tapi kok ngontrak Bu? Ibu-ibu, saya kasih tahu ya, sebenarnya saya ini orang kaya raya. Saya lagi nyamar. Saya lagi mau ngeriset dan memantau gimana caranya jadi orang miskin ya kayak ibu-ibu kalian gini nih. Pakai nyamar segala alasan. Asal ibu-ibu pada tahu ya, saya ini sering banget bagi-bagiin bansos. Kalau yang menghina nggak dapet. Saya mau Bu bansosnya. Dapat. Alhamdulillah. Bu, saya juga mau deh. Iya Bu, saya juga mau deh. Tadi aja ngina-ngina. Ini Mang duitnya. Terima kasih Bu. Bansosnya Bu? Ntar, tunggu pilpres tahun depan. Itu tetangga emang pada ijo. Kalau lihat bansos aja. Indah, kenapa tangan kamu kenapa? Mungkin kena kompor, Ma. Astagfirullahaladzim. Kan udah Mama bilang kalau kamu butuh sesuatu ngomong sama Mama. Itu jadi bahayain diri sendiri kan? Indah tuh cuma pengen jadi orang yang berguna kok. Meskipun Indah udah nggak bisa ngelihat, Indah masih pengen tetap mandiri, Ma. Banyak orang buta di luar sana. Mereka masih bisa berguna untuk orang lain. Indah nggak mau selamanya cuma ngerepotin kalian terus. Gak bisa, Indah. Kamu tahu, dengan pernikahan kamu dengan Pak Haris itu jalan yang terbaik, Indah, buat Mama. Pak Haris itu akan melakukan apapun buat kamu, bahkan memulihkan mata kamu. Bisa gak sih kita gak usah ngerepotin keluarga Ayah Haris terus? Apa yang terjadi sama keluarga kita biarin kita selesain sendiri. Kita hanya bisa mengharapkan pertolongan. Itu hanya dari Allah, Ma. Emang betul, Indah. Tapi Allah itu mengirim perantaranya untuk menolong manusianya melalui manusia juga. Mungkin Raja, Pak Haris, kamu gak sadar? Hah? Udah, Indah, ya. Mama obatin tangan kamu ya. Yuk, sini yuk. Ini cincin Pak Haris loh. Enggak dong, ini bukan punya Om Haris, ini punya Mbak Indah. Belum jadi milik Indah. Karena acara tunangan kemarin gagal, Elia. Ya udah kalau gitu bukan jadi punya siapa-siapa, so it's fine, I can take it. Elia, kamu ngaku sama aku. Kamu dapat dari mana cincin itu? Atau jangan-jangan kamu curi? Iya. Enggak lah, ya nggak mungkin aku nyuri. Ini aku ketemu kok. Gak mungkin aku gak percaya sama kamu, Elia. Kamu pasti ketemu cincin itu di rumah Pak Haris. Dan kamu harus kembaliin. Elia, balikin sini. Bobby sakit. Elia, balikin. Bobby sakit. Enggak, ini cincin aku yang ketemu, so it's mine. Dan aku butuh duitnya, so no, aku nggak akan balikin ini. Kenapa? Lo lihat ya, itu ada ani-ani murahan itu sama Bobby. Ya, terus kenapa emang? Jangan-jangan kecelakaan semalam itu bagian dari rencana mereka berdua. Yuhu, sepada. Assalamualaikum. Hai, Indah. Tante Herlin, waalaikumsalam. Salah masuk. Nak Raja, Tante datang ke sini sebenarnya ingin tahu kondisi papi kamu seperti apa sekarang. Alhamdulillah, dia udah siuman kok Tante. Dan sebetulnya kayaknya nggak ada luka yang terlalu parah sih. Indah, mau aku bantu masuk? Gak apa-apa Raja, aku bisa sendiri. Ya udah, Indah, Tante Herlin, please. Buat apa lagi kamu datang ke sini? Belum cukup keluarga kamu menyusahkan keluarga saya, Mami, please. Mami, mereka tuh tamu kita, Mami. Can you please? Mulai sekarang kamu harus bisa mengkontrol emosi kamu, Rosalyn. Karena sebentar lagi, Indah anak saya itu akan jadi madunya kamu. Dan satu lagi, kamu itu harus bersikap sopan dan adil sama anak saya. Buat apa saya belajar sopan dan adil sama anak kamu yang pelakor satu ini dan keluarga kalian? Kamu mau
dipecat jadi istri pertama oleh Haris Natanegara. Nama kamu dicoret dari kartu keluarga Haris Natanegara. Kamu tuh ya. Mau apa kamu? Please, Indah, maafin ya. Ada apa ini? Indah? Bu Herlin? Pak Haris, Indah. Lo lagi. Enak gue liat muka lo di mana-mana tau gak? Aduh, Ani. Kamu kira saya nggak muak ngeliat muka kamu? Lebay. Gila. Sakit gila ya. Stop, Sandra. Sayang, behave. Ini tempat umum, malu. Sorry, Sandra, Dendi. Kalian kalau misalnya ada masalah sama Elia, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Actually, masalah gue sebenarnya sama lo sih. Oh, atau jangan-jangan kalian berdua kerjasama. Suka banget sih lo nyari masalah. Gue heran deh sama kelakuan orang-orang kaya kayak lo. Kenapa sih kerjaannya nyari masalah buat nindas orang-orang miskin kayak kita? Kenapa? Kok nyadar miskin? Soal ini soal apa sih? Bobby, gue curiga sama lo. Kejadian yang nimpa papi kemarin, itu lo kan yang sabotase. Oh wait, I get it now. Ini pasti ide lo kan, Sandra? Iya kan, Dendi? Tell me, itu pasti idenya dia kan? Ya ampun, gue udah tahu nih si otak kayak dia nih. Si otak lu pasti isinya sampah semua. Kamu yang sampah, Ani. Lo nuduh gue seperti itu, emang lo punya bukti apa? Hah? Enggak. Ini tuh aneh aja. Lu kenapa tiba-tiba datang ke acara papi? Padahal lu nggak diundang kan? Why? Dan satu lagi, Bobby. Bukannya semalam kamu masuk rumah sakit dalam kondisi yang cukup parah. Hebat banget sandiwara kamu, Bobby. Kalian berdua pasti rencanain sesuatu. Buktinya kalian di sini kayak nggak terjadi apa-apa semalam. Jangan fitnah lo, Sandra. Fitnah, kamu bilang. Kamu aja bisa nyebarin foto daddy saya dan kamu. Apalagi cuman ngerencanain pembunuhan. You know what? Let's wrap this up. Bobby, kita pergi aja sekarang karena kalau misalnya gue makin lama di sini gue bisa gila karena orang gila ini. Enggak. Nggak boleh ada yang pergi dulu. Masalah ini harus clear di sini. Gue rasa semuanya dokter, karena kalian berdua gak punya bukti yang kuat untuk nuduh gue. Oke? So it's over. Ayo, Lia. Bye. Mereka pergi kok lo diam aja sih? Ya udah, kamu tenang aja dulu ya. Lagian kita juga belum punya bukti yang kuat. Kita tunggu papi aja ya, oke? Ki, bukan lo. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa pernikahan kita, Indah, itu tinggal 2 hari lagi. Jadi nggak perlu lagi saya harus bikin acara pertunangan. Kita langsung ke pernikahan, ya? Ayah, apa tidak sebaiknya ayah berpikir ulang tentang pernikahan? Ayah juga masih belum sembuh kan? Oh, enggak. Nggak ada yang perlu saya pikirkan ulang. Saya sudah mantap. No, papi lo. Itu artinya Indah masih belum pasti dengan keputusannya. Ya, dia masih ragu. She's not sure, papi. Ya, diam aja dong. Ya. No, papi nggak boleh paksa gitu dong, papi. Kalau 2 orang mau menikah, itu dua pihaknya harus saling setuju dan mau. You can't just paksa kayak gini, papi, dari satu pihak. It doesn't work like that. Nanti kamu lihat. Papi akan bikin Indah itu ridho sama papi. Oke? Tenang. Papi, coba papi tanya sendiri sama Indah ya. Coba tanya. Indah. Maaf ayah. Pak Haris, Indah itu akan ridho dan ikhlas. Karena saya tahu betul, Indah ini anak yang soleha dan menuruti semua kata-kata orang tuanya. Ya kan, Indah? Tapi Indah tidak akan mungkin ikhlas menjalani di saat ada orang lain yang terzolimi. Siapa yang terzolimi?
Tante Rosalin. Tante Rosalin pasti sakit. Kamu pikir saya akan percaya begitu saja mendengar kata-kata manis kamu yang penuh dengan jebakan itu? Perempuan pelakor? Enggak akan. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak. Tapi akulah yang akan menjebak kamu, perempuan pelakor Indah. Indah, nggak ada yang terzolimi di sini, ya. Saya tahu saya akan menjalankan pernikahan poligami. Dan salah satu syarat terpenting adalah untuk berbuat adil. Saya yakin saya bisa lakukan itu dan saya akan lakukan. Ya, Ya Indah, suami saya benar. Sepertinya kamu juga sudah harus menerima takdir kamu sebagai istri kedua Haris Natanegara. Dan saya akan menerima bahwa kita akan hidup berdampingan dalam satu istana. Mami, what are you doing, Mami? Mami cuma mengikuti apa yang papi kamu mau kan? Dan mulai sekarang juga kamu raja. Mami rasa kamu juga harus sudah siap untuk kehilangan Indah untuk selamanya. Rosalin, terima kasih. Ternyata kamu benar-benar memahami suami. With my pleasure, papi. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Papi harus tahu kalau Tante Herlin, Indah. Sandra, Dendi, sini sayang. Duduk gabung yuk. Kita makan bersama. We are family, right? Nggak salah lihat nih kita. Indah, Tante Herlin, Mami Rosalin, Papi Haris. Duduk makan barengan kayak dua keluarga bersatu aja. Ini, Sandra, ayo duduk. Kita ini keluarga. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu bersatu. Ayo. Papi kamu benar, Dendi. Mami akan menjalani poligami dan biarkan kami tinggal dalam satu istana. Mulai sekarang, Mami akan ikutin saran kamu. Mami akan fight, Mami akan perjuangkan papi kamu, Haris Natanegara. Nah, gitu dong Mami. Kalau Papi bisa melihat Mami, bisa diajak kerjasama. Mami bisa lebih mudah nyingkirin Indah dari hidup Mami. Ayo nak, duduk. Sandra, Dendi. Thank you. Go, makan aja. Let's stop ya. Pokoknya aku bakal kasih cincin ini ke Indah atau Pak Haris. Dan aku nggak mau denger kamu bujuk aku lagi, oke?
Ella, stop. Bobby, please, Bobby, aku butuh cincin itu. Bobby, listen. Kalau misalkan emang oke, itu punya Om Haris. Dia bisa beli itu kapan aja, dia orang kaya. Tapi aku butuh uangnya sekarang, Bobby, please. Enggak, Elia. Enggak. Aku nggak mau denger apa-apa lagi dari kamu ya. Aku sudah berusaha untuk memperbaiki diri aku sendiri, Elia. Aku berusaha untuk menembus dosa-dosa aku sama Indah. Dan mungkin dengan gini, Indah bisa maafin aku. Jadi stop. Aku mau kamu pulang. Pulang, Elia. belas, 18, 19, 20. Siapa ini? Ini aku, Raja. Raja. Maaf aku dari toilet. Gak apa-apa. Indah, kamu lagi hitung apa? Langkah aku. Buat apa? Aku nggak bisa melihat, jadi aku hanya bisa mengandalkan kaki aku dan kemampuan aku yang lain. Tadi aku hitung dari toilet sampai sini 20 langkah. Indah, kamu tuh tahu nggak? Aku janji, mata kamu pasti bakal segera sembuh. Amin ya Allah. Tapi sambil menunggu kesembuhan aku ingin mandiri. Aku tidak ingin merepotkan orang lain. Indah, kok bisa sih? Hati kamu tuh setulus dan sebaik itu. Aku itu benar-benar cinta sama kamu. Cinta ini takkan Aku boleh tanya kamu sesuatu nggak? Nanti ketika Allah memberi kamu kesembuhan dan kamu udah bisa lihat lagi, siapa sih orang yang kamu pengen lihat pertama kalinya? Kamu, Raja. Indah, kamu siapkan untuk bersabar dan menunggu dan menjalani semua ujiannya Allah demi pernikahan kita, Indah. Insya Allah aku akan terus bersabar. namun hatiku takkan pernah lelah. Tapi Indah, apakah kamu akan terima aku dengan apapun kondisi itu? Would you still accept me, Indah? Raja, aku akan menerima apapun kondisi kamu. Yang penting sekarang kita hanya bisa bersabar dulu, ya. Karena kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan dipermudah jalannya. Terima kasih, Indah. Yang penting, aku tahu kamu sudah menjaga hati kamu buat aku. Karena kamu udah bilang kan ke aku, kalau kamu mencintai aku. Dan aku adalah orang yang dalam hati kamu, Indah. Sekarang cepat. Coba kamu jawab aku dengan jujur. Ada rencana apa kamu sebenarnya? Tiba-tiba kamu menerima untuk dipoligami dengan Indah. Mami itu nggak punya rencana apa-apa kok. Mami cuman bosan aja. Kita selama ini nggak pernah punya komunikasi yang bagus. Selalu bertengkar. Mami akan ikutin apa yang papi mau, as you happy. Mungkin aku harus menguji kamu dulu. Silahkan, papi mau uji mami apa? Aku akan ajak Indah untuk tinggal di rumah ini selama 1 hari. Ya, aku mau lihat apa kamu bisa tinggal serumah sama Indah. Dan kalau perlu, mungkin tidur sekamar sama kamu. Aku mau lihat apa istri-istriku bisa bermesraan. Sial, aku harus tinggal sekamar sama Indah, perempuan pelakor itu. Ini neraka buat aku. Oke, mami akan ikutin apa yang papi mau. Oke, good. Apa ayah? Indah tinggal sehari di sini, tidur sama Tante Rosalin. Maaf ayah, tapi Indah nggak bisa. Dicoba aja dulu ya. Nanti kamu boleh ngomong nggak bisa ketika kamu merasa tidak kuat ketika menjalankan. Iya sayang, kamu harus percaya dengan omongan Pak Haris. Ya, paling tidak Indah, saya ingin menguji Rosalin. Apakah dia itu sungguh-sungguh atau tidak? Dia bisa menerima kamu sebagai istri kedua atau tidak? Ya? Oh iya Pak Haris, kalau Indah nginep di sini, saya gimana? Terserah Bu Herlin aja.
Kalau misalnya mau pulang, nanti biar diantar sama supir saya, ya. Saya rasa untuk kali ini saya pulang ke rumah saya dulu Pak Haris. Karena saya harus merawat anak saya Elia yang satu. Mari Pak Haris. Baik. Gak apa-apa Indah. Ya. Mari, Indah. Ya, pegang saya. Papi. Ada apa deh? Sebentar Indah ya. Ada yang mau aku omongin sama Papi. Oke, silakan. Ini Indah kenapa masih ada di sini? Bukannya harusnya pulang ya diantar supir tadi sama Tante Herlin? Iya. Tapi mulai malam ini sampai besok malam Indah akan tinggal bersama kita di sini, ya. Gila, ini tuh udah di titik tertinggi. Papi Haris berhasil dipengaruhi sama wanita buta ini. Hebat sekali Indah. Trik apa sih yang dia jalanin sampai dia bisa naklukin Papi Haris sama Raja sekaligus? Maksud Papi gimana? Indah akan tinggal bareng sama kita. Anggap aja ini sebuah simulasi. Indah mau test drive dulu, apakah dia bisa bermesraan sama istri tua Mami Rosalin tinggal di rumah ini. Bukankah begitu Indah? It's okay, no problem, Papi. Biar Indah sama Mami aja. Terima kasih, Tante. Sekalian aja ya, nih. Nanti diurus segala keperluan untuk Indah. Apalagi untuk persiapan pernikahan besok. Oke, just for sure. Thank you. You're most welcome. Ya, Indah. Ya. Kamu sama saya. Tadi kamu mau ngomong apa, Dek? Oh iya itu. Tadi aku ketemu sama Bobby. Apa dia masih di rumah sakit? Justru aku ketemunya bukan di rumah sakit. Tapi aku ketemu sama dia di cafe sama Elia. Dan dia baik-baik aja kelihatannya. He's totally fine. Syukurlah. Sandra. Menurut aku plafon jatuh itu sabotasenya dari Bobby. Sabotase Bobby? Ya enggak, soalnya aneh aja, Pi. Dia kan nggak diundang di sini. Papi nggak undang dia kan. Dan dia tiba-tiba datang. Dan yang lebih anehnya lagi, dia ikhlas ngelepasin Indah untuk Papi. Harusnya Papi curiga nggak sih? Dan satu lagi Papi. Tentang cincin tunangannya Papi Haris sama Indah. Mana? Papi nggak tahu kan di mana? Astaga. Itu cincin Papi taruh mana ya? Hah? Ayo Indah, ini saya kasih unjuk ya. Ini kamar kami. Lebih tepatnya, ini tempat tidurnya. Di situ kaca. Dan di sebelah sana arah kalau kamu mau ke toilet. Oke? Paham dong kamu ya? Sorry, saya lupa kalau kamu buta. Tante, sekali lagi saya minta maaf ya. Karena saya hanya menuruti permintaan Ayah Haris. Ini juga bukan kemauan saya. It's okay, no problem. Munafik kamu Indah. Di depan saya aja kamu bilang begitu. Padahal kamu memang mau menyingkirkan saya dan merebut Haris suami saya. Dari saya kan? Tapi jangan kamu pikir kamu bisa melakukan itu semua. No, Indah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Aku harus pastiin kalau Indah itu baik-baik aja. Karena aku nggak yakin sama perempuan ular itu.
Aku harus segera ngelakuin ini sebelum Papi menikah sama Indah. Aku nggak mau kehilangan Indah. Kedua kalinya setelah dia menikah sama Bobby. Kamu bilang kamu bisa membahagiakan dan melakukan apa saja untuk Indah. Aku bisa membuktikan ke Papi. Aku bisa kasih Indah kebahagiaan. The best you will ever have tanpa bantuan Papi. Oh ya, termasuk keluar dari rumah ini hanya menggunakan pakaian yang melekat di tubuh kamu itu. Tapi aku hanya meninggalkan rumah ini dengan baju pakaian aku. Gimana kalau aku nggak bisa kebahagiaan Indah? Kalau suatu saat aku menjadi miskin. Kayaknya sih ini kamarnya nih. Yang jelas ini kamar saya sama suami saya. Benar ini kamarnya. But don't you worry, ini akan jadi kamar kita nantinya. Oke? Saya tinggal dulu ya, Indah. Iya, Tante. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Indah. Raja? Masih terima telepon dari Raja juga dia. Oh my God. Bener-bener kamu ya Indah, perempuan pelakor. Udah dapet Haris, masih aja ngarepin Raja. Indah, aku takut aku nggak bisa lanjut hidup ini bersama kamu lagi, Indah. Raja, bukan bersatu yang menjadi fokus kita sekarang. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah berkehendak, pasti akan ada jalannya dan akan dipermudah sama Allah. Kamu hanya cukup tenang dan sabar. Tunggu ya, pasti semua akan indah pada waktunya. Indah ini ngomong apa sih sama Raja? Kok aku nggak paham ya arahnya? Jadi curiga aku sama Raja. Dia curhat apa sih? Sampai Indah kok ngomong nggak jelas begini? Nggak kedengeran lagi. Kamu bener juga, Indah. Kalau kita emang berjodoh, aku yakin Allah pasti bakal persatukan kita. Terima kasih ya, Indah. Kamu udah selalu mengingatkan aku untuk selalu bersabar. Sama-sama Raja. Buah kesabaran itu akan manis pada waktunya. Tunggu dan nikmati prosesnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya, kelamaan ya? Enggak, Tante. Kalau gitu, kita ke dapur yuk. Saya akan kasih tahu variasi makanan apa lagi yang jadi kesukaan calon suami kamu. Iya, Tante. Sebelah sini, sebelah sini. Kita lurus aja dikit lagi sampai dapurnya. Assalamualaikum. Saya minta kamu jawab dengan jujur. Apa betul musibah yang terjadi di rumah saya itu kamu yang melakukannya secara sengaja? Enggak, Pak. Jangan bohong. Om Haris, Bobby udah ngomong yang sejujurnya, tolong dipercaya dong. Diam kamu. Dasar aneh-aneh. Ini cincin punya Pak Haris kan?
Saya ingin kembalikan ke Bapak. Ini adalah cincin yang seharusnya saya sematkan di jarinya Indah. Kenapa bisa sama kamu? Saya juga kurang tahu, Pak. Saat saya pingsan, cincin itu udah ada di saku saya. Banyak banget ya alasan kamu, Bobby. Aku tahu ini cuma alasan kamu doang kan? Emang sebenarnya kamu yang sabotase kecelakaan ini. Karena aku tahu cowok kayak kamu itu pinter bohong. Kamu bisa beli cincin itu kalau kamu mau kan? Kecuali ada teman kamu yang miskin yang butuh cincin itu. Kenapa kamu Indah? Maaf Tante, semenjak saya buta, saya menjadi sangat sensitif terhadap suara. Sebentar ya. Dengan gelas ini, Indah akan menyenggol gelas tersebut, lalu jatuh dan membuat Indah kaget bahkan takut dengan suaranya. Ada telepon dari siapa lagi? Mungkin mama saya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, di depan kamu, di atas meja, itu ada gelas Indah. Kamu geser dulu itu gelas. Hati-hati jangan sampai jatuh. Oke? Sudah, teleponnya. Maaf Tante. Indah barusan mindahin gelas itu. This is so weird. Aneh banget. Perempuan pelakor ini pura-pura buta kali ya. Ya Allah Indah, awas. Bahaya ada di dekat kamu, Nak. Dengan ini, penyamaran kamu pasti akan terbongkar, Indah. Kenapa Rosalin lakukan itu? Apa dia sedang meragukan kebutaan Indah? Kurang ajar. Indah, Iya Tante. bantu saya yuk.
potong tomat ini jadi 4 bagian. Iya. Oke, saya taruh di sini. Saya yang motong tante. Ya, sure. Kamu mau saya ajarin untuk variasi menu makanan dan masakan untuk calon suami kamu kan? Tuh, ini tomatnya. Bantuin ya, saya mau mengerjakan yang lain. Dia benar-benar wanita gak punya hati. Dia mau ngerjain Indah. Manfaatin kebutaan matanya Indah. Bukan begitu, Sandra. Mungkin sebelum aku pingsan, aku sempat lihat cincin itu jatuh dari tangan Pak Haris. Dan aku cuma bermaksud untuk nyelamatinnya. Jadi makanya aku taruh di dalam saku aku. Jawaban kamu cukup beralasan. Saya bisa terima itu. Terima kasih, Pak Haris. Dan terima kasih juga karena kamu sudah mengembalikan cincin ini kepada saya. Oke, putar. Soal sabotase itu gimana, Pak? Ya kita pulang aja, kita nggak punya bukti. Ya, salam. Waalaikumsalam. Oh my God. Kenapa Indah? Kenapa? Aduh kamu nggak hati-hati ya? Aduh. Benar-benar kurang ajar Rosali. Mana Pak Haris kemana lagi? Masa dia ngebiarin Indah dikuasain sama Rosali berdua? Ini bisa terancam nyawa Indah. Apa yang harus saya lakuin ya? Gak apa-apa tante. Kamu nggak apa-apa? You sure? You're okay? Bodoh. Kenapa aku nggak rekam aja? Aduh, apaan sih? Pakai lowbat lagi di handphone. Nyebelin bener. Siapa di situ? Kamu? Dari tadi kamu di situ? Siapa tante? Ibu kamu? Indah, Mama di sini sayang. Bapak belum pulang. Mama nggak tenang ninggalin kamu di sini, Nak. Sebaiknya kamu ikut pulang sama Mama. Karena di sini bahaya buat kamu, Indah. Indah, taruh pisaunya, Nak. Kamu lupa? Mata anak saya buta itu gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Jadi bodoh banget saya ninggalin anak saya di sini sama kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, Herlin. Saya nggak pernah bikin anak kamu buta. Dan saya juga tidak pernah mau mencelakai anak kamu. Saya lihat sendiri. Kalau anak saya di dekat kamu itu bisa terancam. Indah, kita pulang sekarang. Maaf Tante Rosalyn. Mama di mana? Pelan-pelan, hati-hati. Please. Dasar. Perempuan gak waras. Kan udah bilang sama kamu ngapain sih kamu ke rumah itu lagi? Kalau misalkan kamu ke sana yang ada kamu ada masalah, mendingan kamu di rumah aja diem-diem. Udah tahu kamu lagi nggak bisa ngelihat. Elia, musibah itu bisa datang di mana aja.
Bahkan di sini, di rumah ini, musibah bisa terjadi selama Allah berkehendak. Udah kamu gak usah teriak-teriak. Mama tahu kok musibah itu bisa datang kapan aja. Tapi kalau kamu menikah dengan Pak Haris, itu akan meringankan musibah. You wish. Gak akan. Listen, selama masih ada nenek sihir itu di rumah, kamu gak akan bisa ngapa-ngapain. Makanya, the first step is kamu harus balas dendam sama Tante Rosalyn. Balas dendam? Apa maksud kamu? Langkah pertama yang harus kamu ambil adalah kamu kontrol Om Haris. Caranya, kamu bisa minta dia besarin maharnya ke kamu. Simple. Right? Tapi benar juga sih Indah yang Elia bilang. Dan itu memang pantas buat kamu. Mama Indah udah bilang sama Mama, Indah tuh gak akan pernah mau menikah dengan Ayah Haris. Karena Indah tidak mencintai Ayah Haris. Indah, Mama kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Cinta itu akan timbul dengan sendirinya. Begitu kamu menikah dengan Ayah Haris, tiap hari kalian akan saling bertemu. Di situ timbul cinta. Saling memberikan kasih sayang, di situ timbullah cinta. Jadi Indah, cinta akan timbul after marriage. Banyak kok orang ngalamin hal seperti itu. Bener kan aku? Kamu itu dinikahkan sama Pak Haris bukan istri pertama Indah. Kamu ini istri kedua. Kamu dipoligami. Jadi sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kamu minta mahar yang besar. Kamu mau menikah dengan Raja? Mama setuju. Pokoknya kamu bakal cocok banget kok sama Om Haris. Ini ada kejadian warga saya yang ribut di jalan. Saya sebagai RT di sini yang mengandung satu pemindahan dan alkohol yang membengkak. Saya perlu dong waspadai. Aku bakal memberi Indah kebahagiaan yang dia belum pernah rasain sebelumnya, Papi. And I don't need your help. Dengan begitu artinya kamu sudah siap untuk keluar dari rumah Papi. Dan Papi akan coret kamu dari daftar ahli waris keluarga Nata. Mulai hari ini aku udah nggak tinggal di rumah Haris Natanegara. Karena aku mau mencegah rencana gilanya dia yang mau menikahi kamu. Karena kan aku udah bilang, aku bakal jadi orang yang menikahi kamu, Indah. Cinta ini